Kalau ada seorang pegawai atau karyawan ketahuan korupsi dan kemudian dia dipecat oleh bosnya, dia tidak kemudian hari lalu kemudian dipuji oleh bosnya. Sekali bosnya itu melihat perbuatannya yang tidak baik dan kemudian memecatnya, ya sudah. Selama itu selalu dia dicap jelek. Tidaklah demikian dengan bendahara yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Walaupun bendahara itu dipecat oleh tuannya karena ketahuan menghamburkan uang tuannya, katakan saja mengkorupsi uang tuannya. Tapi menarik bahwa di kemudian hari dia dipuji oleh tuannya, oleh majikannya. Dia dipuji bukan karena perbuatannya yang tidak jujur, yang korupsi, tetapi karena kecerdikannya. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bendahara pada zaman Yesus itu tidak digaji oleh tuannya. Lalu kita mungkin bertanya, kalau nggak digaji lalu dari mana dia bisa hidup ya, bekerja kok nggak digaji. Ya. Dia memang tidak digaji, tetapi dia memperoleh gaji upah itu dari komisi yang dibayarkan oleh mereka yang berhutang pada majikannya. Misalnya saja ada orang yang berutang 80 pikul gandum ya, kepada tuannya. Bendahara ini berhak menaikkan tagihannya kepada yang berhutang pada tuannya itu sebanyak 100 pikul gandum. Nah, sebagian dari 20 pikul gandum yang dibayarkan kepada tuannya itu bisa menjadi bagiannya. Sebagian bagi bendahara dan sebagian lagi untuk tuannya. Nah, disitulah dia bisa hidup. Namun apa yang dilakukan oleh bendahara itu ketika dia tahu bahwa dia akan dipecat oleh tuannya? Dia tidak menggunakan apa yang menjadi haknya dari mereka yang berhutang kepada majikannya. Tetapi dia justru merelakan atau melepaskan haknya. Nah, sudah barang tentu para saudara mereka yang berhutang kepada Tuhan merasa senang ya. Karena apa? Karena mereka memperoleh potongan hutang dari bendahara itu. Apa yang seharusnya mereka bayarkan kepada bendahara itu dilepaskan, direlakan. Yang seharusnya mereka harus membayar 100 dari hutang 80, enggak. Kamu tetap 80 ya. Atau malah mungkin 50. Pasti mereka senang. Mereka berhutang budi pada bendahara itu. Dan memperhitungkan apa yang diperbuat oleh bendahara itu sebagai sesuatu yang patut mendapat balasannya. Termasuk membalas kebaikan bendahara itu dengan menampungnya bekerja di tempatnya. Bila suatu saat nanti itu bendahara itu benar-benar dipecat oleh tuannya atau majikannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh bendahara itu dipuji oleh tuannya. Karena pada saat yang terdesak, saat di mana dia mau dipecat, dia melakukan perbuatan yang cerdik, yaitu dengan merelakan apa yang menjadi haknya kepada orang lain. Dalam hal ini kepada orang yang berhutang kepada tuannya. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti orang akan membalas kebaikannya dengan menerima dia bekerja di rumahnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana bendahara itu dalam keadaan terdesak itu berani melepaskan apa yang sebenarnya menjadi haknya, apa yang sebenarnya menjadi upahnya. Demikian juga hendaknya sadar bahwa situasi yang kita hadapi saat ini adalah
situasi yang sangat mendesak. Mengapa? Karena setiap saat, setiap waktu kita dapat dipanggil oleh Tuhan. Kita yang nampaknya sehat-sehat begini, bisa saja kita tidur lalu nggak bangun lagi. Bisa saja kita kena serangan jantung mendadak dan sebagainya. Kita tidak tahu ya. Setiap saat, setiap waktu Tuhan bisa memanggil kita dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Nah, di saat itulah para saudara, uang, kedudukan, kekayaan, prestasi dan lain sebagainya itu tidak dapat menyelamatkan kita, tidak dapat menyelamatkan manusia. Karena itulah para saudara, Yesus mengajak kita untuk bersikap cerdik seperti bendahara itu. Seperti bendahara di dalam kitab suci yang mau memanfaatkan kesempatan yang sangat terdesak itu untuk menjamin masa depannya dengan merelakan apa yang seharusnya menjadi haknya kepada orang lain. Demikian juga kita sebagai murid Yesus. Kita diajak para saudara untuk mempersiapkan diri bagi masa depan kehidupan kita yang akan datang. Kehidupan nanti setelah kematian. Kehidupan yang abadi. Caranya bagaimana? Caranya dengan memanfaatkan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Bukan hanya untuk perkembangan diri kita, tetapi juga perkembangan orang lain. Mau menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mau menggunakan waktu kita untuk mau berbagi dengan orang lain. Menggunakan kekayaan kita, harta kita, bukan hanya untuk diri kita. Bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tapi juga kepentingan rohani. Dengan mengembangkan hidup rohani kita, dengan berbagi dengan orang-orang yang sedang kesulitan menderita, dengan mau melayani Tuhan, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apabila nanti kekayaan harta benda kita itu tidak lagi dapat menolong kita, karena kita tinggalkan di dunia ini, kita akan diterima oleh Tuhan dalam kediaman abadi di surga. Amin.